Halo semua Anda, welcome to EOC Online Service. Siapapun Anda, baik Anda yang baru, yang lama, yang Kristen bukan Kristen, atau Anda yang tidak biasa mengikuti acara ini, welcome untuk Anda semua. Ya, dan ini adalah hari yang luar biasa bagi kita semua, karena kita mendapat kesempatan untuk memuji, menyembah, berdoa, bertepuk tangan, dan ada kesempatan memberi dan mendengar firman Tuhan. Dan percayalah, hari ini kita semua akan diberkati, dan sekali lagi jangan ragu dan sungkan untuk turut mengangkat tangan, bertepuk tangan, menyembah bersama, ya. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan di kolom komen dari kota mana Anda, dan Happy Sunday untuk kawan-kawan kita semua. Tuhan memberkati, ikutilah acara ini. Halo semuanya, welcome to EOC Online Survey. Mari kita sama-sama bernyanyi buat Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Are you ready for jump? Come on! Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu memegang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Ayo semua tangannya di atas kepala, come on! Oh Jesus, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. mari kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Katakan, yes! Yes, thank you Terima kasih Jesus. Tuhan. Dengan mengangkat kedua tangan kita bersama, kami buka hati kami Tuhan pada hari ini. Thank you Jesus.
enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Thank you, Jesus. Kau hadir di tengah kami, Tuhan. As I walk down through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, Ini yang kami percaya, Tuhan. in my weakness your glory appear. Dengan mengangkat tangan kita bersamanya, Tuhan. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want. It's all you are. Will you meet me here again? Mari katakan dengan sungguh-sungguh bersama. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is you, Lord. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Oh yes, Will you Lord. meet me here again? Sebab kami perlu Kau, Tuhan. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Thank you, Jesus. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Menjamah setiap hati kami. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this Oh place. yes, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Mari nyanyikan bersama. Not for a minute Oh yes, God. was I forsaken. Oh, tidak biarkan kami The sendirian. Lord is in this Oh place. yes, God. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this Katakan dengan segenap hati kita. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Angkat tangan kita sama-sama. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Deklarasikan buat hidup kita. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Tiada di ruangan dimanapun saudara berada saat ini. Yes, Lord. Dry bones awaken. Come and awaken us. This place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit,
Kau ada di setiap ruangan kami masing-masing Tuhan saat ini. We treasure your presence, oh God, right now. Kami hargai keberhadiran-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah ruangan kami, di setiap kehidupan kami. We honor you, we treasure you right now. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, come on. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini di momen ini. Matius 15 ayat yang ke-30 berkata, menceritakan seperti ini. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan perhatikan ini, Ia menyembuhkan mereka semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen itu ada banyak sekali orang yang datang dengan berbagai macam kebutuhan fisik mereka. Ada yang lumpuh, ada yang timpang, ada yang buta, ada yang bisu, ada yang ada banyak lagi yang lain dicatat. Diletakkan di bawah kaki Yesus dan dikatakan Ia menyembuhkan mereka semua. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu yang menyentuh Yesus akan menjadi seperti Dia. Segala sesuatu yang menyentuh Yesus akan menjadi seperti Dia. So hari ini, di momen ini, di saat ini, apapun kebutuhan saudara. Mungkin Anda bukan timpang, lumpuh, buta secara fisik. Tapi ada banyak kebutuhan kehidupan kita. Atau mungkin itu dalam segi kesehatan saudara. Mungkin itu dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam apapun itu aspek kehidupan kita. You need to remember right in this moment, apapun yang menyentuh Yesus akan menjadi seperti Dia. So right now, saat Dia hadir di tempat, di ruangan dimanapun saudara berada, pastikan Dia menyentuh setiap kehidupan saudara. Izinkan Dia menyentuh setiap ruangan hati saudara. Izinkan Dia menyentuh setiap aspek kehidupan saudara. So right now, saat ini, angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Come on, let's just reach out to Jesus right in this moment. Buka mulut saudara, katakan, Yesus aku perlu Engkau. Yesus aku perlu Engkau. Yesus aku perlu Engkau. Oh God, we need you right now. God, we need you right now. Would you come and touch us, Lord? Jamah kami Tuhan di momen saat hari ini. Oh, we praise you, Jesus.
Tuhan Yesus, saat ini kami deklarasikan, kami perkatakan buat setiap kehidupan kami Tuhan, kuasa-Mu terjadi bagi setiap kami. Kuasa-Mu terjadi buat setiap area kehidupan kami Tuhan. Dan biar sekali lagi saat ini kami diingatkan, anything that touches you would become like you. Apapun yang menyentuh Engkau ya Tuhan akan menjadi seperti Engkau. So God, right now kami bawa kebutuhan kami bawa keluarga kami bawa pekerjaan kami bawa keuangan kami bawa mungkin mental, pikiran kami, hati kami, kekhawatiran kami, anything oh God. Kami letakkan di bawah kaki Yesus, supaya Engkau sendiri yang menjamah dan menjadikan setiap kehidupan kami menjadi seperti Engkau, utuh, sempurna, tidak kekurangan suatu apapun, tidak dikuasai oleh kekhawatiran, never lose control. Dan yakinkan kami Tuhan saat ini, Kau masih dan tetap pegang setiap kehidupan kami. Not for a minute that we are forsaken. You are here, Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan setiap kehidupan kami. Di momen ini Tuhan, damai-Mu menguasai kehidupan kami semua like no other. And we trust in you oh God. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sediakan diri kami sediakan pribadi kami, pikiran, hati kami, untuk Kau mengisi kehidupan kami lagi Tuhan. Membangun kami terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekali lagi yakinkan kami, not for a minute that we are forsaken. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Thank you for singing and worshiping with us. Dan berikut ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Buat Anda yang baru di Alpha Omega Church and want to connect with us, Anda bisa menghubungi ke nomor di bawah ini. We believe in cell group and growing in community. So, jangan miss out dalam pertemuan komsel dengan metode online atau offline yang sudah ditentukan masing-masing komselnya. While you are on the channel, jangan lupa like, subscribe, dan share link ini kepada orang-orang yang Anda tahu membutuhkannya. Minggu depan tanggal 2 Agustus kita akan ada pembicara tamu, yaitu Pastor Jimmy Untoro, Senior Pastor of IFGF Church. Namun di hari ini kita akan diberkati oleh pembicara yang tidak kalah spesial, yaitu Pastor Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church atau biasa dikenal JPCC. Siapkan hati kita, enjoy the rest of service, God bless you. Halo Jemaat AOC yang diberkati Tuhan, nama saya Esther. Saya akan membagikan pengalaman saya selama masa pandemi COVID-19. Kita sedih tidak bisa ibadah dan ketemu saudara-saudara rohani, terutama anggota komsel. Kita hanya ibadah melalui online sejak bulan Maret. Sebagai PKS Komsel, saya rindu bersekutu dan saya mengajak komsel online melalui aplikasi Zoom dan video call grup setiap hari Rabu. Saya sangat bersyukur di mana anggota saya yang kebanyakan ibu-ibu di atas usia 50 tahun dapat menggunakan aplikasi yang tentunya dibantu anak-anaknya. Mereka semua semangat dan gak pernah absen saat komsel dan ibadah online. Ada kesaksian yang saya alami. Di suatu hari Sabtu, saya dikabari salah satu anggota komsel yang juga jiwa baru, karena baru Desember saat Natal kemarin dia baru dibaptis sekeluarga. Dikatakan ibunya sakit dan dirawat di klinik. Ibunya juga baru mengenal Tuhan. Dia dari keluarga yang fanatik, tinggal di pondok di luar kota. Lalu hari Rabu sore sebelum komsel, saya mendapat kabar kalau ibu ini akan diamputasi kakinya karena katanya diabetesnya tinggi. Saya baca di WA cukup kaget. Padahal 3 hari yang lalu sakitnya biasa saja. Katanya hanya kakinya bengkak. Lalu jam 7 malam kita komsel melalui video call berenam. Dan kita berdoa untuk persiapan operasi besok paginya. Kita minta sama Tuhan memberi kekuatan iman kepada ibu ini sebagai jiwa baru. Anak-anak yang lainnya memojokkan ibunya ini dengan mengatakan bahwa sakit ini sebagai asap dari Tuhan karena sudah jadi orang Kristen.
Tapi luar biasanya ibu ini tetap bersyukur, bahkan mau melepas jilbabnya. Selesai komsel, saya masih ngobrol dengan suami, lalu 15 menit saya mendapat WA dan dikabari kalau kaki ibu ini sudah kempes dan bisa jalan. Dokter yang merawat sangat heran dan tidak pernah terjadi seperti ini. Malam itu ibu ini disuruh puasa untuk persiapan operasi dan akan dipindah ke rumah sakit yang lebih besar. Tetapi mukjizat terjadi, kakinya kempes dan tidak jadi diamputasi, bahkan sudah boleh pulang. Puji Tuhan. Saya tidak percaya sampai minta foto-foto ibunya. Dan kakinya yang sakit dan memang benar kakinya sudah pulih. Dia Tuhan sungguh maha hadir dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sampai saat ini ibu ini sembuh dan sudah ikut KKR di rumahnya. Tetapi ada juga pengalaman sedih yang kami alami di Komsel, di mana ada suami dan ayah dari anggota Komsel yang dipanggil Tuhan saat pandemik ini. Kita tidak bisa ketemu langsung untuk mengungkapkan duka cita. Kami terus doakan dan menguatkan dalam Komsel online, puji Tuhan. Satu hal yang bisa saya sampaikan, jangan pernah membatasi Tuhan dalam melakukan karya dan mukjizatnya. Walaupun lewat online dan tidak bisa ketemu, tapi kalau menyatu dalam roh yang bekerja, Tuhan pasti hadir di situ. Amin. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan atau memberi. Ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan kepada kita semua supaya kita dapat mengerti. Galatia 3 ayat yang ke-14 mengatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sangat berbahagia kita karena ada Yesus Kristus yang sudah membuat ini. Dia dikorbankan menebus kita, menjadi umatnya, dan tujuannya supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kita yang sebenarnya tidak termasuk di silsilah atau keturunan, tapi kita boleh menerima berkat Abraham sampai kepada kita juga. Berkat dari penebusan Yesus Kristus bagi kita. Dan lihat apa berkat Abraham. Kita melihat di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 sampai yang ke-21. Satu ketika Raja Balak dari Moab, dia marah sekali dengan Israel, lalu dia panggil seorang nabi untuk mengutuki Israel. Dan lihat kata-katanya. Apa yang disampaikan oleh nabi ini, kita baca ayat ini. Tuhan tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Tuhan berjanji, pasti Ia menepati. Bila Ia berbicara, tentu akan terlaksana. Aku disuruh memberkati, dan bila Tuhan memberkati, tak dapat kutarik kembali. Pada Yakub tidak terlihat kejahatan, pada Israel tidak tampak kesukaran. Tuhan adalah Tuhan mereka, menyertai mereka. Mereka bersorak, Dialah Raja. Perhatikan baik-baik, Tuhan bukan manusia sehingga dia bisa berdusta, ya, atau dia menyesal. Dia sudah berfirman dan dia akan melaksanakan. Ayat 19, ya, dia akan melaksanakan. Dia berbicara pasti akan terlaksana. Kalau Yesus Kristus, karena Yesus Kristus kita mendapat berkat Bapa Abraham, itu pun pasti akan terlaksana. Dan ayat 20, aku disuruh memberkati, dan bila Allah memberkati, tak dapat kutarik kembali. Di masa yang seperti ini seolah-olah bagian berkat kita hilang. Di masa-masa seperti ini seolah-olah penghasilan kita menjadi berkurang. Saudara-saudara ingat, ayat ini mengingatkan kita
Kalau Tuhan sudah memberkati, kalau Yesus di dalam Yesus Kristus berkat Abraham turun kepada kita, ini yang mesti kita pegang dan kita ucapkan, memperkatakannya selalu, ya, bahwa bila Tuhan memberkati, tidak ada yang bisa menarik itu kembali dari kita. Oleh sebab itu, yang perlu kita perhatikan adalah apa yang dibuat oleh Bapak Abraham. Bapak Abraham seringkali datang kepada Tuhan membawa persembahan. Bapak Abraham datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Di mana saja dia berada, dia selalu ingin menyampaikan sesuatu yang baik. Karena apa? Hubungannya dengan Tuhan, kasihnya, perjanjiannya, komitmennya luar biasa. Sehingga ayat ini mengatakan, ayat 21 tadi mengatakan, ya, tidak ada, Tuhan tidak melihat kejahatan Israel. Tuhan tidak melihat kekurangan Israel. Karena Dia sudah memberkati dan tidak akan menarik kembali. Oleh sebab itu setiap persembahan yang saudara-saudara sampaikan kepada Tuhan, lakukanlah sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Dan yakinlah Dia Tuhan yang sudah memberkati dan tidak akan menarik kembali. Tuhan memberkati kita dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat penebusan-Mu dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih kami boleh menjadi warga kerajaan sorga. Dengan penuh keyakinan setiap langkah hidup kami dan bahkan hubungan kami dengan Tuhan, khususnya dalam hal memberi, kami menyampaikan dengan rasa syukur karena janji Tuhan yang tidak pernah Tuhan tarik dari hidup kami. Engkau melaksanakan dan kami melihat dan membuktikannya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap taburan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melakukan ini dengan percaya. Amin. Di bawah ini ada nomor rekening yang dapat Anda gunakan bagi Anda yang biasa di Alpha Omega Church dapat menggunakan rekening-rekening ini baik di DPU, DKT, Palangka, Jakarta. Bagi Anda yang mempunyai gereja lokal, sampaikanlah persembahan Anda di gereja lokal Anda masing-masing. Dan bagi Anda yang ingin membantu visi dan misi gereja, sampaikan melalui rekening ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Inilah kesempatan yang indah bagi kita sekalian. Kita berada di weekend yang sangat spesial sekali hari ini. Dan suatu kehormatan bagi kita untuk dapat bersama dengan seorang kawan dan juga pemimpin yang memberi dampak begitu luas dalam pelayanannya. Dan beliau juga adalah seorang pembicara conference dan juga adalah local church pastors yang telah mendidik dan membangun banyak murid baik di Indonesia dan di luar negeri, ya. Dan hari ini beliau akan menyampaikan pesan Tuhan bagi kita sekalian di Alpha Omega Church, ya, di online service ini. Dan jangan lupa menyampaikan komen di kolom komen, ya. Dan kita welcome Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC Jakarta. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita sediakan hati kita dengan rendah hati, kita mendengar pesan Tuhan yang indah ini. Hai, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Alpha Omega Church. Apa kabarnya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat. Karena ini adalah perjumpaan kita yang pertama, maka perkenalkan, nama saya Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church atau yang dikenal dengan JPCC. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas undangan dan kepercayaan diberikan kepada saya oleh Pastor Ezra dan semua jajaran kepemimpinan yang ada di EOC, dan merupakan suatu kehormatan untuk bisa melayani Anda semua di hari ini. Salah satu hal yang baik menurut saya di musim ini adalah karena sebagian besar gereja melakukan kebaktian online, maka saya dapat menyaksikan apa yang sudah dikhotbahkan pada minggu-minggu sebelumnya, juga termasuk di EOC.
Jadi saya dapat menyesuaikan diri dengan apa yang sudah kalian bahas selama 3 minggu ini dan tidak perlu membahasnya lagi. Saya sudah mendengarkan semua khotbah daripada Pastor Lukas, Pastor Elisa, dan Pastor Ezra, dan mereka semua menyampaikan pelajaran yang sangat baik, dan izinkan hari ini saya menambahkan apa yang sudah dipelajari. Mari sebelumnya kita hampiri Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat kami. Terima kasih untuk kebaikan dan kesetiaan-Mu yang selalu menyertai kami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang Kau hadapi, tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa Engkau tetap baik dalam hidup kami. Kami membuka hati dan pikiran kami hari ini siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua yang berbicara maupun yang mendengarkan, agar kami dapat mendengar bukan hanya sekedar informasi yang baik, tapi merupakan suatu pewahyuan yang sanggup mengubah arah hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Hari ini saya akan mulai sharing saya ini dari Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-24. Dikatakan demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pernyataan Yesus ini sangat menarik buat saya, sebab Yesus meletakkan Mammon yang menjadi kompetitor dan bukan iblis seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Mammon itu bicara mengenai uang, harta benda, dan kekayaan. Banyak orang tidak mencari Tuhan, tetapi mencari uang atau mencari kekayaan. Contoh, kalau anak-anak muda ditanya setelah selesai sekolah mau jadi apa, jawabannya hampir selalu cari uang dong. Atau jarang yang menjawab mau cari Tuhan. Nah, terus terang saja, kalau iblis yang tiba-tiba muncul di hadapan kita, saya yakin sebagian besar kita pasti akan kabur dan takut dan tidak tertarik untuk ikut dia. Apalagi kalau untuk datang dan menyembah iblis. Tetapi lain cerita kalau Mammon yang muncul. Saya rasa sebagian besar kita akan tertarik untuk mendekat, bahkan mungkin berkemah di dekatnya. Mammon mempunyai daya tarik tersendiri, karena orang yang punya banyak Mammon biasanya lebih dipandang, diberi posisi yang lebih terhormat, statusnya naik di keluarganya ataupun di masyarakat, dan termasuk golongan orang yang dianggap berhasil atau sukses. Nah, siapa yang tidak mau? Itu sebabnya banyak orang yang kemudian memburunya secara sadar maupun secara tidak sadar. Untuk Mammon ada yang mau mengorbankan segalanya, termasuk keluarga, orang yang dikasihi, sahabat, sampai harga diri pun, dan iman sekalipun. Ada juga yang mencari pasangan hidup atau menantu berdasarkan banyaknya Mammon atau uang dan kekayaan yang dipunyai. Saran saya adalah seperti ini, don't choose a man because he has things that money can buy, but choose him because he has things money cannot buy. Artinya jangan memilih pasangan karena ia memiliki sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Pilihlah dia karena ia memiliki sesuatu yang uang tidak dapat beli. Nah, firman Tuhan sudah memperingatkan bahwa akibat memburu Mammon, banyak orang kemudian masuk ke dalam jerat iblis yang berada di belakang Mammon. Jadi iblis itu adanya di belakang Mammon. 1 Timotius 6 ayat 7-10 katakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di dunia ini, we don't own anything, but we manage everything. Kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini, tetapi kita dipercaya untuk mengelola apa yang ada di tangan kita. Itu sebabnya belajarlah untuk menjadi seorang pengelola yang baik.
setia dengan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Nah, saya mau menyampaikan beberapa hal tambahan yang kita dapat pelajari tentang uang, menambahkan kepada apa yang sudah kalian pelajari selama 3 minggu ini. Yang pertama adalah ini, tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang banyak dan hidup bahagia. Artinya, punya uang banyak tidak menjamin hidup yang bahagia. Dengarkan Amsal 21 ayat 9, saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan katakan demikian, tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar, atau suami yang suka bertengkar, sama saja. Ini adalah contoh, ayat ini menyatakan bahwa punya rumah yang berloteng, punya rumah yang besar dan mentereng, tetapi tidak bahagia karena punya istri atau suami yang suka berkelahi, yang suka bertengkar. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi kekayaan, harta benda, dan kemuliaan justru menjadi suatu kemalangan kalau tidak dikaruniai kuasa oleh Tuhan untuk menikmatinya. Artinya semua yang dia punya tidak akan membawa satu kebahagiaan kalau tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuan, sebagai pusat dalam hidupnya. Beberapa kali kita dikejutkan dengan berita orang-orang yang sukses menurut dunia dengan harta yang berlimpah dan luar biasa banyaknya, tapi mereka bercerai dan keluarganya berantakan, pernikahannya hancur, dan tidak sedikit pula yang kemudian mengambil keputusan untuk bunuh diri. Saya sudah mengalami keduanya. Saya tahu apa yang namanya susah. Saya pernah hidup susah, tidak punya uang, dan sekarang saya hidup berkecukupan. Kalau Anda bertanya mana yang lebih enak, saya tidak akan bohong, saya akan jujur kepada saudara, lebih enak punya uang daripada tidak punya uang. Karena uang memberi kemampuan untuk dapat melakukan apa yang dikehendaki. Nah, ini mengantarkan saya pada poin saya nomor 2, yaitu uang menyingkapkan karakter seseorang. Uang menyingkapkan karakter seseorang. Sekarang ini ada berbagai macam tes karakter ya. Mungkin ada yang di antara kalian yang pernah ikut tes karakter semacam ini. Tetapi tidak ada yang lebih cepat untuk mengenali karakter seseorang dengan menaruh uang yang banyak di tangannya. Tidak terkecuali termasuk karakter hamba Tuhan sekalipun. Karakter adalah kualitas mental dan moral seseorang. Itulah karakter. Kualitas mental dan moral seseorang. Bicara mengenai cara berpikir dan kondisi hati seseorang. Uang punya kemampuan untuk menyingkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran seseorang. Itu sebabnya tidak heran kalau pada waktu tidak punya uang, seseorang kelihatan baik-baik saja dan sepertinya cinta akan keluarga. Tetapi begitu berhasil dan mempunyai banyak uang, kemudian kelakuannya menjadi berbeda. Dia menjadi berubah. Dia malah melupakan pasangannya, melupakan keluarganya, melupakan istrinya sendiri, dan mengejar kesenangan-kesenangan pribadi. Di tangan orang baik, uang akan dipakai untuk berbuat kebaikan. Di tangan orang yang murah hati, uang akan dipakai untuk menolong orang banyak. Di tangan orang jahat, uang akan dipakai untuk hal-hal yang jahat. Di tangan orang pelit, uang tidak kemana-mana. Di tangan orang serakah, uang tidak pernah cukup. Ya, jadi uang menyatakan atau mengungkapkan karakter seseorang. Manusia melihat apa yang di luar, tetapi Tuhan melihat hati. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi kalau Tuhan belum mempercayakan banyak, berarti kita harus konsentrasi memperbaiki karakter kita lebih dahulu, menjadi serupa dengan Kristus, memperbaiki sikap hati, memperbarui cara kita berpikir, menyingkirkan semua kejahatan, iri hati, dendam, perasaan cemburu, rendah diri,
dan lain sebagainya. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, firman Tuhan katakan. Nah, ini beda yang sangat besar. Kalau kita cinta akan uang, maka kita tidak akan pernah puas, kata firman Tuhan. Sedangkan kalau kita cinta akan Tuhan, maka kita akan mengalami kepuasan. Tuhan akan memuaskan kita meskipun kita tidak mempunyai banyak uang seperti yang kita mau atau seperti yang orang lain punya. Itu sebabnya jangan mencintai uang, tapi cintailah Tuhan. Yang ketiga, berkat Tuhan tidak datang dalam bentuk kekayaan atau uang. Ya, berkat Tuhan tidak datang dalam bentuk kekayaan atau uang. Dengar baik-baik. Banyak orang mengeluh, saya tidak punya uang, ya, atau sedang tidak ada uang nih. Nah, itu adalah cara berpikir yang harus diubahkan. Sebenarnya uang itu ada di mana-mana. Uang tidak pernah hilang dari bumi ini. Masalahnya cuma ini, mungkin uang tidak ada di dompetmu. Uang tidak ada di tanganmu, tidak ada di rekeningmu. Dan engkau tidak mengerti bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Nah, ketahuilah bahwa Tuhan tidak memberi berkat dalam bentuk uang. Tetapi berkat Tuhan datang dalam bentuk kemampuan, dalam bentuk potensi dan kreativitas. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 katakan demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ingat ya, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi dia tidak memberikan kekayaan, dia memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya ambil dalam terjemahan bahasa Inggris New International Version, dikatakan seperti ini. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. For it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestor, as it is today. Tuhan tidak memberikan kekayaan, tetapi Alkitab jelas katakan dia memberikan kemampuan untuk memproduksi, kemampuan untuk menghasilkan produk. Tuhan ingin kita menjadi produktif dan tidak pasif, diam saja hanya menantikan bantuan, menunggu uang. Kalau kita tidak mau memakai kemampuan yang Tuhan sudah berikan, maka kita tidak akan mendapatkan kekayaan atau penghasilan. Dari sejak awal penciptaan, firman Tuhan sudah memberitahu, dan saya sempat dengar Pastor Esra menyinggungnya minggu lalu. Dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Artinya Allah itu mewahyukan rencananya kepada manusia. Katanya demikian, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perintah Tuhan kepada manusia jelas, beranak cuculah dan bertambah banyak. Taklukkan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya. Nah, Tuhan, dan itu datang setelah Tuhan menurunkan berkatnya. Perintah itu datang setelah Tuhan menurunkan berkatnya. Dan ini adalah berkat yang sama, yang kedua yang Tuhan berikan di masa penciptaan tentang berkat ini. Yang pertama kita bisa dapati di ayat 22, ketika Tuhan memberkati binatang. Kalau saudara mau baca Kejadian 1:22 dikatakan, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Nah, kalau untuk binatang, berkat Tuhan ini artinya hanya satu, yaitu memang untuk berkembang biak. Tetapi untuk manusia, artinya bukan untuk mempunyai keturunan saja, tetapi juga mempunyai arti yang lain. Karena apa? Karena manusia hidup lebih dari satu dimensi.
Buat manusia ada dimensi rohani, ada dimensi jasmani. Nah, kalau perintah ini hanya berlaku secara jasmani saja, bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak mempunyai keturunan? Apakah berarti mereka tidak diberkati Tuhan? Sama sekali tidak demikian. Nah, mari saya terangkan ayat ini, dan saya lebih senang memakai dalam bahasa Inggrisnya karena dikatakan seperti ini. Be fruitful, multiply, replenish the earth, and subdue it. Be fruitful, multiply, replenish the earth, and subdue it. Be fruitful. Manusia diperintahkan untuk menghasilkan buah. Dengan kata lain, jadilah produktif, menghasilkan produk. Tuhan tidak akan memberikan perintah kepada manusia sebelum dia lebih dahulu memperlengkapi manusia tersebut. Tuhan sudah memberkati manusia untuk menghasilkan produk. Dan yang Tuhan berikan itu adalah bahan bakunya. Perhatikan, yang Tuhan berikan adalah bahan bakunya. Tuhan bilang demikian, berkuasalah atas ikan-ikan dan burung-burung dan atas segala binatang yang ada di bumi. Apa yang kemudian terjadi? Manusia keluar dengan produk seperti sepatu, baju, tas, karpet, obat-obatan, kosmetik, sabun, minyak ikan, keju, perhiasan, dan ribuan produk-produk yang lain. Betul apa tidak? Nah, perhatikan, Tuhan tidak kasih kita meja, kursi, papan tulis, kertas, wallpaper, perahu, jembatan, dan lain-lain. Tapi semuanya itu tersembunyi dalam sebuah bahan baku yang namanya pohon. Firman Tuhan begini, taklukkanlah pohon itu. Nah, untuk mengubah bahan baku menjadi sebuah produk, diperlukan yang namanya kreativitas. Kita bisa punya bahan baku, tetapi kalau kita tidak mempunyai kreativitas, maka kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan ingat, kreativitas biasanya muncul pada saat manusia justru dalam keadaan dibatasi. Ya, kreativitas muncul pada saat kita mulai sadar apa saja bahan baku yang ada di tangan kita dan yang ada di sekitar kita. Karena selama ini kita tidak pernah memperhatikannya, tidak pernah menarik perhatian kita. Tetapi karena kita dibatasi, kita mulai menyadari bahwa ada sesuatu nih yang sebenarnya bisa dihasilkan dari semua yang ada di tanganku ini. Tetapi bahan baku tidak akan jadi apa-apa di tangan orang yang malas. Malas bekerja, malas mikir, dan lain sebagainya. Itu sebabnya saya sangat yakin justru di saat-saat inilah di mana kita dibatasi ruang geraknya karena COVID-19 ini, kreativitas akan muncul dengan hebatnya. Tetapi kalau kita cuma sibuk mengeluh, cuma berpikir kapan kita bisa seperti dulu lagi, dan lain sebagainya, maka kreativitas tidak akan muncul dari kita, karena kita tidak bisa memaksimalkan keterbatasan kita saat ini. Pada saat pikiran kita tertutup, maka kreativitas tidak dapat mendarat. Dan itu sebabnya dalam keadaan terbatas justru kita harus membuka pikiran kita. Tidak melihat keluar, tetapi melihat ke dalam. Rajinlah, uletlah, dan yang terutama sebagai orang percaya, bergaullah dengan The Creator, pencipta itu sendiri, yang ada bersama dengan kita. Sebab kalau kalian ingin berbuah banyak, maka sebagai ranting kita harus tersambung dengan pokoknya. Ingat, Yohanes 15 ayat yang keempat sampai yang kelima katakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Anda sudah diberkati untuk menghasilkan buah. Teman-teman di EOC, kalian semua sudah diberkati untuk menghasilkan buah.
kalian perlu mengubah bahan baku untuk menjadi produk. Dan ingat, uang hanyalah nilai, atau uang adalah nilai finansial dari semua produk yang dihasilkan. Kalau produk yang dihasilkan menyelesaikan problem banyak orang, maka apa yang terjadi? Uang akan datang dengan sendirinya. Jadi Tuhan tidak memberikan berkat dalam bentuk uang, Dia memberikan berkat dalam bentuk kemampuan. Dan Tuhan sudah memberikan kepada Anda semua kemampuan, bakat, talenta yang berbeda-beda supaya Anda menjadi produktif. Sekali lagi, jangan sibuk melihat keluar, apalagi sibuk melihat ke rumput tetangga yang lebih hijau. Tapi sibuklah melihat ke dalam, temukan kekuatanmu sendiri, temukan potensimu sendiri, dan sibuklah berlatih, latih itu semua sehingga Anda menjadi seorang ahli. Seorang ahli adalah orang yang berada di atas rata-rata. Dan apa kata firman Tuhan tentang orang yang demikian? Amsal 22 ayat 29 katakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Atau orang yang ahli dalam pekerjaannya? Dikatakan di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Yang keempat, rencana Tuhan tidak tergantung dari seberapa besar uang yang ada di tangan Anda. Jadi, ini penting untuk diketahui. Ya, rencana Tuhan tidak tergantung dari seberapa besar uang yang ada di tangan Anda. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 13. Ada cerita yang sangat menarik, dikatakan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Menjawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Di cerita ini, Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa kehendaknya atau rencananya untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, tetap dapat terlaksana meskipun uang mereka tidak cukup. Filipus yang bilang uang mereka nggak cukup. Dan yang luar biasa adalah masih ada 12 bakul penuh sisa roti dan ikan. Dan itu pun setelah semua orang makan sampai kenyang, termasuk anak yang merelakan makanannya dipakai untuk menjadi benih agar dapat dimultiplikasikan. Di kejadian ini Yesus memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa rencana Tuhan tetap dapat terlaksana meskipun uang di tangan tidak mencukupi. Ada amin? EOC, itu yang harusnya menjadi pegangan kita. Itulah enaknya hidup tersambung dengan pokoknya, dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup kita, yang terjadi adalah demikian. Rencananya tetap bisa dilakukan meskipun uang di tangan kita tidak mencukupi. Yang perlu dipelajari adalah ini. Ya, diperlukan benih yang direlakan atau benih yang dikorbankan. Dan dalam hal ini adalah 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan oleh seorang anak. Sebab tanpa benih tidak ada yang dapat dimultiplikasikan. Itulah prinsipnya. Untuk sesuatu dapat dimultiplikasi
harus ada benih yang dikorbankan, benih yang direlakan. Dan ini mengantar saya pada poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, yaitu bukan kemampuan menerima yang menyebabkan mujizat Tuhan terjadi, tetapi kemampuan untuk memberi. Sekali lagi, bukan kemampuan menerima yang menyebabkan mujizat Tuhan terjadi, tetapi kemampuan kita untuk memberi. Ya, selain kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, di Alkitab ada kisah lain lagi, yaitu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Dikatakan demikian. Sesudah ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ini adalah bicara soal Nabi Elia. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, kemudian supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku hendak mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab inilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, kita lihat di kisah ini prinsip yang sama dilakukan. Nabi Elia mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia bukan egois atau memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia mengajarkan kepada janda ini bahwa perlu ada benih yang direlakan untuk multiplikasi dapat terjadi. Dan lihat akibatnya, ya, bukan hanya Elia yang bisa makan, tetapi janda ini dan anaknya pun makan. Bukan hanya hari itu aja, tetapi hidupnya menjadi terpelihara dan dia tidak jadi mati. Jadi bukan kemampuan menerima yang menyebabkan mujizat terjadi, tetapi kemampuan kita untuk memberi, untuk melepaskan benih yang ada di tangan kita untuk mujizat bisa terjadi. Dan ketika Tuhan memberkati Anda secara finansial, jangan hanya menaikkan standar hidup Anda, tetapi naikkan juga standar pemberian Anda. Demikianlah 5 poin yang saya tambahkan dari apa yang sudah Anda semua pelajari selama sebulan ini. Mari kita ulang sekali lagi. Yang nomor 1 adalah tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang banyak dan hidup bahagia. Yang kedua, uang menyingkapkan karakter seseorang. Uang mempunyai kemampuan untuk menyingkapkan karakter seseorang. Yang ketiga, berkat Tuhan tidak dalam bentuk kekayaan atau uang, tetapi dalam bentuk kemampuan untuk berkreasi dan memproduksi sesuatu. Yang keempat, rencana Tuhan tidak tergantung dari seberapa besar uang yang ada di tangan Anda. Rencananya pasti jadi, ya. Tetapi yang kelima, katakan, bukan kemampuan untuk menerima yang menyebabkan mujizat, tetapi kemampuan untuk memberi, untuk melepaskan benih, untuk mengorbankan benih sehingga terjadi mujizat dalam bentuk multiplikasi. Semoga ini menolong Anda semua, teman-teman jemaat EOC yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada, dalam mengarungi kehidupan yang berkemenangan. Dan saya percaya ini akan memberikan kepada kalian semua pewahyuan yang baru, sehingga Tuhan
menjadi Tuhan dalam hidup kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kita semua diinspirasi dan diberkati dari apa yang baru saja kita dengar yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Dan semoga ini semua bisa menjadi aplikasi yang baik buat setiap kehidupan kita, membangun kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. So as we close this service, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan dalam setiap ruangan kami di hari ini, dan dalam setiap pribadi kami, dalam setiap diri kami ya Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan terus mengerjakan perkara-Mu dalam setiap kehidupan kami. Even in the times that we don't feel like it. Walaupun kami gak ngerasa, kami gak tahu Tuhan. Tapi Tuhan tetap selalu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dan biar ini semua Tuhan bisa menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi jangkar buat setiap kehidupan kami. Semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami yang selanjutnya ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, sama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga jelas itu berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, dan bukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami ya Tuhan. Guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dimanapun kami berada, saat hidup kami senang, saat hidup kami susah, kami di atas gunung, di bawah lembah, ingatkan kami, tangan Tuhan selalu pegang setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah berjalan sendirian. Not for a minute that we are forsaken. Tapi Kau selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar nama-Mu terus dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan